Kontroversi yang menyeret Dwi Sasetyaning Tias belum juga mereda dan kini melebar ke sosok suaminya, Arya Irwantoro. Nama Arya Irwantoro ikut menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa ia belum menuntaskan kewajiban pengabdian sebagai penerima beasiswa LPDP. Isu ini mencuat setelah video Dwi Sasetyaning Tias tentang kewarganegaraan Inggris anaknya viral dan memicu perdebatan panjang soal komitmen keluarga tersebut terhadap Indonesia. Sejumlah netizen yang budiman kemudian menelusuri riwayat pendidikan mereka dan mempertanyakan kepatuhan terhadap aturan beasiswa negara. Perhatian publik makin tajam karena LPDP memiliki skema kewajiban pengabdian yang mengikat para awardee secara hukum. Dalam diskusi online, beredar dugaan Arya belum memenuhi kewajiban kembali dan berkontribusi di tanah air. Di sisi lain, rekam jejak akademiknya memang panjang, mulai dari teknik kelautan ITB hingga doktoral di Utrecht University, serta pengalaman riset di Inggris. Hingga kini belum ada keputusan resmi dari LPDP dan Arya juga belum memberikan klarifikasi terbuka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Cukup aku aja yang jadi WNI, anak-anakku jangan cina. Yang ngomong penerima LPDP kan sinting. Nih buat yang belum tahu LPDP itu apa, jadi itu tuh bantuan dari pemerintah untuk sekolah S2 atau S3 di luar negeri. Dan gak cuma biaya pendidikannya yang ditanggung sama pemerintah, tapi akomodasi sampai tempat tinggal juga ditanggung sama pemerintah. Makanya pas dia ngomong kayak gitu, dalam hati gue tuh kayak gak tahu diri banget, anjim. Kata gue pemerintah daripada ngurusin yang begini nih, yang gak tahu diri, mendingan bantuin tuh orang-orang yang mau jadi dokter tapi kendala masalah biaya. Kasian banget sumpah, tapi Gerindra udah notice sih, gercep banget. Mudah-mudahan cepat ada solusinya ya, Min. Saya mau memberikan suara saya terhadap klarifikasi dari video ini. Suami istri penerima beasiswa LPDP tidak nasionalis, jadikan anaknya warga negara British terus meremehkan Indonesia. Cukup aku saja yang WNI, anakku jangan. Mari kita usahakan paspor WNA yang kuat itu. Kacang lupa kulit, dia tidak tahu kenapa dia sampai bisa tinggal di sana dan bisa diakui di sana. Ya karena gara-gara mendapatkan beasiswa LPDP. Setelah sudah mendapatkan beasiswa LPDP dan sudah merasa settle di sana, tiba-tiba serasa ya kacang lupa kulit, menganggap remeh Indonesia, tidak tahu bersyukur, sudah dibiayai kuliah, setelah sukses, setelah istilahnya bisa kerja, lupa diri. Kamu boleh mengatakan itu ketika tidak di dalam ranah sosial media. Silakan lakukan itu kepada anak kamu ketika memang dirasa Indonesia itu tidak layak untuk membesarkan anak kamu. Tai. Cukup aku saja yang WNI, anakku jangan. Oke, kalian pasti sudah tahu ya, akhirnya beliau meminta maaf karena kekisruhan dan kegaduhan yang dia timbulkan di sosial media. Siapa dia? Mbak ini tuh kebetulan awardee LPDP tahun 2017, 2N+1-nya di Indonesia. Kemudian dia berangkat lagi mengikuti suaminya yang melanjutkan S3 sepertinya, lalu lanjut kerja di UK. Beliau ini orangnya cukup kritis dan banyak memberikan kritik kepada pemerintah. Yang membuat netizen kemudian agak kesal tuh kenapa? Karena awardee LPDP-nya itu kan dibayarin dari APBN gitu. Tapi kok kayaknya dia kan kesan ya, kalau menurut aku tuh pingin jadi migrate aja lah, nggak mau jadi orang Indonesia. Padahal sebenarnya kan dia bisa ada di posisi itu, suaminya bisa ada di posisi itu karena lulusan dari LPDP yang notabene itu dibayar oleh pemerintah. Jujur aja ya, pemerintah kita itu jauh dari sempurna. Kebijakan-kebijakannya itu kadang-kadang nggak bisa dipahami juga gitu. Tapi menurut aku, sebagai orang yang sudah dibayarin oleh pemerintah kuliah di luar negeri, kayaknya kalau kapasitasmu cuma bisa mengkritik aja, orang lain juga bisa. Nggak perlu jadi awardee LPDP untuk mengkritisi pemerintah. Bukan berarti aku nggak memperbolehkan awardee LPDP mengkritisi pemerintah ya. Cuman aku melihat bahwa program LPDP ini kan diberikan kepada anak-anak Indonesia punya potensial untuk melanjutkan sekolahnya supaya bisa menjadi
agent of change di kemudian hari, agen perubahan. Terlepas bahwa setelah kembali ke Indonesia ternyata tantangannya itu berbeda, tantangannya itu tidak sesuai dengan studinya, atau di lapangan itu ya bermacam-macam keadaannya. Itulah kenapa kalian disekolahkan oleh pemerintah untuk menjadi agent of change. Kalau masalah kritik-kritik pemerintah, demo-demo, itu serahkan aja ke kami gitu loh. Ya, serahkan ke kami yang lulusan ABBG atas biaya bapak gue. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa gitu ya dari Indonesia, akhirnya anaknya mengganti kewarganegaraan ya. Terus netizen beramai-ramai mengolok-olok ya gini lah, menyerang lah ya. Sebenarnya masuk akal, soalnya gini loh, kita jangan hanya melihat dari sisi sentimennya ya. Sebenarnya ini udah jadi rahasia umum ya. Banyak mahasiswa yang kesana kuliah terus mengganti kewarganegaraan, itu tuh udah jadi rahasia umum sebenarnya. Ini bukan kasus yang pertama, bukan. Cuman aja si mbak ini polos gitu. Jadi dia seperti membuka rahasia umum. Gue bisa ngomong kayak gini karena gue pernah lama tinggal di luar ya. Tapi gini loh, kalau misalnya pas gue banyak ngobrol, banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar terus males balik ya, karena mungkin kultur Indonesia tuh ya begitu. Kalau lulusan luar negeri tuh dimusuhin, dijutekin, dibilang jadi yang tadinya mau mengabdi ke negara jadi males gitu loh. Kadang dipojokin, kadang dianggap diremehin, dimusuhin. Ya itu kultur di Indonesia tuh gitu. Dan itu rata-rata mahasiswa yang mendapat beasiswa bercerita gitu loh. Mereka tuh bukan yang gak mau ngabdi, bukan yang gak mau, males dengan kultur di Indonesia. Banyak di antara mereka yang pada akhirnya pulang nih, mereka udah pulang nih, tapi nanti ujung-ujungnya mereka harus tunduk dengan birokrasi dan hierarki dan feodalisme di Indonesia gitu. Itu masalahnya. Jadi makanya banyak orang Indonesia, ya kalau kayak gini ngapain, gue udah capek-capek kuliah ya, menjaga nama baik. Ingat loh, mahasiswa yang dapat beasiswa tuh di sana mereka harus menjaga nama baik loh, bukan cuma pinter doang ya. Mereka berjuang di sana, tapi kebanyakan begitu pulang kadang yang nggak dihargai gitu. Jadi mungkin si Mbak Du ini mikir, daripada anak gue nanti capek-capek nggak dihargai, udah berjuang untuk negara gitu kan, nanti ujung-ujungnya ya harus tunduk dengan hierarki, harus tunduk dengan feodalisme, harus tunduk dengan ya segala tetek bengek, drama-drama orang Indonesia lah. Kalau lulusan luar negeri tuh suka dijulitin, dimusuhin gitu loh. Mungkin loh ya, tapi ini sih dari yang pernah gue ngobrol sama mahasiswa ya, kadang mereka tuh ngomongnya tuh di situ, sebel katanya di Indonesia ujung-ujungnya kita dikorbanin, dianggap kayak sok-sok luar negeri lu gitu. Ya gitu mental di Indonesia. Jadi si Mbak ini mungkin kenapa dia mengganti kewarganegaraan anaknya dan dia bangga ya, mungkin karena orang luar tuh lebih menghargai warga lokalnya gitu loh. Bener-bener kinerja kita tuh bener-bener dihargai gitu, profesional. Beda di sini, siapa yang nurut siapa, nah itu baru yang diakui. Siapa yang mau diatur, yang mau tunduk dengan hierarki, nah itu baru deh tuh dihargai. Kalau nggak bisa, ya udah lu outsider. Jadi buat netizen juga ya, coba kita melihat dari dua sisi lah, jangan hanya menyalahkan si Mbak Dwi ini. Ya walaupun apa yang dilakukan juga salah ya, masalahnya dulu pakai pajak negara, cuman ya lebih bijak juga sih bersosial media. Soalnya yang namanya mengganti kewarganegaraan itu sebenarnya sebaiknya nih ya nggak usah diumbar-umbar. Buat kalian nih, buat WNI yang sudah tidak WNI, jangan diumbar-umbar, jangan, nggak perlu karena ini privasi banget. Kecuali kalau kalian artis kayak Mbak Anggun. Kalau Mbak Anggun kan ya udah, dia kan artis. Nah kalau bukan artis nggak usah, biarkan ini menjadi
ranah wilayah privasi aja gitu, oke?